Francis Elkasu adalah warga USA keturunan Cina. Ia adalah sarjana filsafat, antropologi, kesusastraan Cina klasik, dan psikologi. Dengan keahlian dalam ilmu-ilmu tersebut, Su menyusun konsep kepribadian Timur sebagai alternatif dari konsep kepribadian menurut psikologi Barat, Eropa, dan Amerika. Teorinya disebut teori kepribadian Zen dari sastra Cina yang berarti manusia yang berjiwa selaras, manusia yang berkepribadian. Konsep tersebut ditulis dalam majalah American and Anthropologist volume 73 tahun 1971 dengan judul Psychological Homeostasis and Zen. Konsep kepribadian ini selaras untuk menganalisis jiwa masyarakat Timur, contohnya Jepang, Cina, Asia termasuk juga Indonesia. Struktur kepribadian dan jiwa manusia Timur digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran yang konsentris. Tiap lingkaran menggambarkan suatu alam kehidupan manusia dengan berbagai macam isinya, yakni persepsi, tanggapan, pengetahuan, ingatan, sampai pada keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu manusia. Konsep kepribadian Timur ini bermaksud untuk menganalisis jaringan terkait antara jiwa manusia individu dan lingkungan sosial budayanya. Hal itu untuk menghindari pendekatan terhadap jiwa kepribadian manusia itu hanya sebagai sebatas subjek yang terkandung dalam batas individu yang terisolasi, lepas dari masyarakat dan budayanya. Sering juga hal ini disebut pendekatan individual, dan memang hampir semua pendekatan Barat itu bersifat pendekatan individual sesuai dengan faham yang dianut oleh bangsa Barat, ialah faham individualisme dan liberalisme. Maka pendekatan kepribadian Timur adalah pendekatan sosiokultural karena manusia adalah makhluk sosial budaya. Su menggambarkan lingkaran alam kehidupan jiwa atau kepribadian manusia itu ada 8 lingkaran yang konsentris. Lingkaran-lingkaran tersebut hanya teknik untuk analisis, tentu kenyataannya tidak matematis. Sehingga gambarnya tidak atau bukan lingkaran persis, tetapi gambaran-gambaran yang mengelilingi atau mengitari individu. Lingkaran ketujuh sebagai pusatnya, jadi paling dalam untuk menggambarkan kehidupan jiwa yang tidak disadari. Isi dari bagian lingkaran ketujuh ini adalah semua cipta rasa, karsa yang semula disadari, tetapi lalu ditekan atau didesak masuk ke dalam tidak sadaran, lama-lama menjadi disadari. Selanjutnya, lapisan keenam yang terletak di luar lingkaran ketujuh, tetapi sepusat dengan lingkaran ketujuh, merupakan lapisan bawah sadar atau subsadar. Lapisan ini berbatasan dengan lingkaran berikutnya, yaitu lingkaran kelima. Lapisan keenam ini isinya sama dengan lapisan ketujuh, hanya berbeda tingkat ketidaksadarannya. Maka kedua lingkaran tersebut disebut sebagai lapisan tidak sadar. Dua lapisan paling dalam ini mirip dengan konsep Sigmund Freud sebagai lapisan Das Es atau The Id. Lingkaran kelima adalah menggambarkan lapisan kesadaran mengenai pikiran dan gagasan yang disadari penuh oleh individu yang bersangkutan, tetapi tidak dinyatakan. Kenapa nggak dinyatakan? Mungkin karena ada beberapa alasan, yaitu 1. Ia takut atau takut dimarahi oleh orang lain, atau malu karena mempunyai maksud jahat. Yang kedua, ia enggan menyatakannya karena tidak yakin akan mendapat respon yang baik atau takut ditolak. Yang ketiga, ia malu karena takut ditertawakan oleh orang lain. Yang keempat, ia tidak mempunyai atau tidak menemukan kata-kata atau perumusan yang cocok untuk menyatakan gagasan tadi kepada orang lain. Selanjutnya adalah lingkaran keempat, yaitu lapisan keempat disebut lapisan kesadaran yang dinyatakan. Isinya adalah pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, perasaan, dan sebagainya yang dapat dinyatakan secara terbuka kepada orang lain atau dapat diterima dengan mudah oleh sesama. Misalnya rasa suka, rasa gembira, seperti kamu gembira dapat sepatu baru dari ayah atau ibu, kamu
Terima kasih kepada ibu, kepada ayah yang sudah memberikan. Lalu selanjutnya mungkin perasaan cinta kamu kepada dia tapi enggak dibalas. Selanjutnya lingkaran ketiga disebut lapisan lingkaran hubungan karib. Disebut juga sebagai intimate society. Lapisan ini berisi konsepsi tentang orang-orang, binatang, atau benda-benda oleh si individu, diajak bergaul dan berkomunikasi secara mesra, dan karib secara intim. Pergaulan karib ini biasanya dapat dipakai sebagai tempat berlindung, tempat mencurahkan isi hati, tempat untuk menghilangkan tekanan batin, ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Lalu, lingkungan hidup kejiwaan dengan hubungan kegunaan digambarkan dengan lingkaran kedua. Hubungan kegunaan ini misalnya hubungan antara penjual dan pembeli di pasar atau di toko, hubungan antara tukang dan mandor di tempat kerja bangunan. Hubungan tersebut telah selesai setelah penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli telah membayar harga barangnya. Pada hubungan kegunaan ini, tidak perlu disertai cinta dan kemesraan, tetapi memang dapat terjadi karena hubungan jual beli tadi lalu terbentuk persahabatan pada lingkaran kejiwaan yang ketiga tadi. Lalu lingkaran nomor 1 sebagai gambaran lingkaran hubungan jauh terdiri dari pikiran dan sikap dalam alam jiwa manusia tentang manusia, benda-benda, pengetahuan, adat, dan sebagainya. Jarang sekali mempunyai pengaruh langsung kepada kehidupan seseorang lain dalam sehari-harinya. Biasanya orang merasa bodoh atau cuek saja terhadap lingkungan hubungan jauh ini. Misalnya para petani di desa-desa, entah di Jawa, Kalimantan, atau Irian Jaya, mereka pada umumnya merasa bodoh terhadap kota Jakarta. Yang terakhir adalah lingkaran nomor 0, lingkaran yang paling luar, dapat disebut sebagai lingkungan dunia luar. Isinya terdiri dari pikiran-pikiran ataupun anggapan-anggapan yang mirip dengan isi pada lingkaran nomor 1. Hanya perbedaannya ialah 1. Isi kejiwaan dalam nomor 1 adalah hal-hal di luar masyarakat individu yang bersangkutan tetapi masih dalam lingkungan bangsa dan negaranya, misalnya masih dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, isi kejiwaan dan lingkaran nomor 0 telah terletak di luar masyarakat dan negara bangsa dan individu yang bersangkutan. Misalnya, bagi orang-orang bangsa Indonesia dihubungkan dengan negara-negara lain seperti USA, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, dan sebagainya. Sehingga hal-hal mengenai luar negeri tadi sudah sangat jauh di kehidupan orang awam. Jadi mereka kayak nggak perlu tahu. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ke pengetahuan saya, sepemahaman saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.